Halo, kami dari kelompok 8, Desain Proyek Teknik Biomedik 2, yang beranggotakan Halo, nama saya Zian Muhammad Aksa. Halo, saya Ebenezer Jan Lampung. Halo, perkenalkan nama saya Vidi Miranda Pakpahan. Halo, nama saya Putri Anugrah. proyek kami diberi nama Dentes. Dentes dilatar belakangi oleh penyakit gingivitis atau penyakit periodontal yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Prevalensi gingivitis ini sebesar 74% di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar. Adapun periodontitis, yaitu pembentukan kantong periodontal yang akan mengumpulkan biofilm dan menyebabkan infeksi serta kehilangan gigi. Berikut adalah visualisasi ketika seseorang menderita gingivitis ataupun periodontitis. Di sebelah kiri, kita punya gigi normal. Kemudian, gingivitis, di mana pada keadaan awal bakteri-bakteri dalam plak terbentuk, menyebabkan gusi-gusi meradang, merah dan bengkak, dan seringkali dengan mudah berdarah sewaktu menyekat gigi. Meskipun gusi-gusi mungkin teriritasi, gigi-gigi ini masih dengan kuat tertanam dalam rongga-rongga mereka. Jadi, tidak ada kerusakan tulang atau jaringan lain yang tidak dapat dikembalikan pada stadium ini. Jika gingivitis dibiarkan tidak terawat, ia dapat berlanjut ke periodontitis. Pada orang dengan periodontitis, lapisan bagian dalam dari gusi dan tulang menjauh dari gigi-gigi dan membentuk kantong-kantong. Ruang-ruang kecil ini antara gigi ataupun gusi mengumpulkan kotoran dan dapat menyebabkan infeksi. Ketika ini sudah terjadi, maka mereka akan mengalami pengenduran dan kehilangan gigi pun terjadi. Adapun tujuan dari desain proyek kali ini yaitu memfabrikasi crown dengan material filler silica oxide dengan matriks bisphenol dan juga teretilen glycol yang kemudian dilapisi bioglass berupa zat aktif kalsium oxide untuk mencegah pembentukan biofilm. Crown implan gigi ini juga diharapkan menjadi solusi alternatif yang aman serta mencegah pembentukan karang gigi, gingivitis maupun periodontitis. Berikut adalah desain dari hasil percobaan yang kami lakukan. Dalam mendesain produk, terdapat 4 tahapan fabrikasi. Yang pertama adalah silanisasi. Proses ini bertujuan untuk membuat silika menjadi semakin hidrofobik. Hal ini dilakukan karena resin komposit yang akan digunakan cenderung bersifat hidrofobik. Proses silanisasi pada silika juga dilakukan agar matriks dan filler komposit memiliki interface yang bagus. Tahapannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Pada tahapan kedua adalah mencampurkan material komposit. Silika yang sudah disilanisasi akan berperan sebagai filler pada komposit dental material, dengan matriks yang terbuat dari campuran bis GMA dan DMAEMA. Pada proses pencampuran material ini, komposit dilakukan variasi antara matriks dan juga fillernya, mulai dari 50:50, 70:30, dan 80:30. Masing-masing resin komposit yang dihasilkan dicetak pada akrilik yang berukuran dengan diameter 1,5 cm dengan tebal 0,3 mm. Kemudian dilakukan curing dengan sinar ultraviolet 420 nanometer selama 60 detik per sisinya. Tahapan berikutnya adalah membuat crown itu sendiri. Proses pertama yang dilakukan adalah membuat cetakan dari model gigi pasien untuk membantu dalam mempermudah proses desain. Hal ini dilakukan dengan menggunakan material yang diletakkan di atas spatula gigi yang kemudian akan digigit oleh pasien sehingga terbentuk lekukan maupun cetakan gigi pasien. Kemudian, alginat dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, dental stone dicetak pada model alginat sehingga diperoleh cetakan yang siap untuk diproses untuk menjadi crown. Selanjutnya, dipilih gigi yang akan dipreparasi, lalu resin komposit yang sebelumnya disiapkan dibentuk sedemikian rupa secara manual dengan beberapa peralatan untuk membuat guratan maupun lakukan hingga membentuk model crown yang diinginkan. Kemudian, kegiatan ini juga dilakukan dengan curing secara bertahap sampai crown gigi benar-benar menjadi keras. Setelah proses curing pada crown gigi telah dilakukan, tahap berikutnya adalah coating dengan bioglass. Proses ini dilakukan menggunakan derm factor sebagai material bioglass. Bioglass yang berbentuk bubuk kemudian dilarutkan terlebih dahulu dengan varnish sehingga diperoleh cairan yang mengental. Cairan ini akan dioleskan secara merata pada permukaan crown, lalu di-curing agar permukaan crown kembali mengeras. Dental crown yang telah dilapisi dengan bioglass akan terlihat lebih mengkilap ataupun shiny. Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari bioglass yang digunakan terhadap bakteri penyebab pembentukan biofilm dengan metode difusi sumur.
Pada tahap uji, dilakukan variasi matriks dan filler. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada karakteristik dental komposit yang dihasilkan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada perbandingan 50-50, sampel tampak sangat rapuh ataupun brittle. Kerapuhan pada sampel ini terjadi karena interface yang tidak baik, yang berarti resin atau matriks yaitu BIS dan juga Tecma tidak cukup banyak untuk dapat menyelimuti filler atau silanized silika. Percobaan kembali dilakukan dengan perbandingan 70-30. Secara kasat mata, tampak permukaan sampel yang baik meskipun pada proses pengadukannya dibutuhkan penambahan pelarut aseton. Penggunaan aseton ini untuk mengurangi viskositas campuran resin atau matriks dan juga filler. Sementara itu, pada perbandingan 80-20, tampak permukaan sampel yang baik dan juga tidak terlalu terlihat perbedaan signifikan dengan perbandingan 70-30. Namun, dalam proses pengadukannya tidak diperlukan penggunaan aseton karena matriks dan filler dapat menyatu dengan mudah. Perbandingan 80-20 ini juga dirasa sebagai perbandingan yang paling sesuai karena komposisinya yang paling sama dengan dental komposit komersial. Selanjutnya adalah karakterisasi. Proses ini dilakukan menggunakan SEM ataupun Scanning Electron Microscope. Hal ini dilakukan untuk melihat permukaan dental komposit dengan perbandingan 50-50. Pada gambar dapat dilihat perbesaran 500 kali hingga juga 1000 kali terdapat micro crack ataupun retakan-retakan di permukaan sampel seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Karakterisasi Scanning Electron Microscope menggunakan energi dispersif X-ray juga dilakukan untuk menganalisis elemen-elemen ataupun unsur kimia yang terkandung dan juga persebarannya. Seperti terlihat pada gambar, perbesaran dengan 2000 kali dan juga pada gambar B dapat dilihat bahwa ada bahan-bahan yang menyusun dental komposit yaitu silika, oksigen, karbon, serta aurum sebagai material coating. Sekian hasil yang kami dapat sampaikan pada video kali ini. Tentu kami memiliki rencana ke depan, mulai dari menunggu hasil SEM dari sampel 80-20 dan juga 70-30, menunggu hasil Vickers Hardness atau uji kekerasan Vickers dari Pusat Laboratorium Forensik, dan kami akan melakukan uji biologi di Laboratorium Mikrobiologi UPH Universitas Pelita Harapan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.